Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan nafas kehidupan dan kita boleh bertemu dalam renungan firman Tuhan gereja kita pada hari ini. Dan marilah kita memulai dengan berdoa di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur lagi kepadamu ya Tuhan. Allah kami, Allah yang maha kuasa, pencipta kami, pencipta alam semesta ini, pemelihara hidup dan sumber hidup, Tuhan dan juru selamat kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami masih diberikan nafas kehidupan, kesempatan untuk boleh menikmati dan menyaksikan akan kebesaran pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami pada pagi hari ini, kami datang bersekutu di hadapan. Layakan kami. Kami mau mendengarkan firman dan tolonglah kami, berbicaralah kepada kami. Oleh Allah Roh Kudus memampukan hati kami untuk dapat mencerna, memahami apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolonglah kami. Kami berserah di dalam nama Tuhan yang kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degil ke hatimu?" Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita pada hari ini. Saudara, saya memberikan judul renungan ini adalah ingat kepada Tuhan sumber berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab suci, kata roti merupakan simbol dari kebutuhan manusia, terutama kebutuhan tentang makanan. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita, para muridnya, untuk berdoa kepada Allah Bapa, meminta, "Berikanlah kami makanan kami pada hari ini, makanan yang secukupnya." Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ngomong-ngomong tentang makanan ataupun roti, saudara, apakah manusia bisa ribut karena ada atau tidak adanya makanan? Pada kenyataan kehidupan, ia bisa ribut. Saudara, bukankah kalau kita memperhatikan apalagi akhir-akhir ini, dalam keadaan ini, dalam keluarga banyak terjadi ketegangan oleh karena kurangnya persediaan makanan, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, tabungan makin berkurang, bisnis mandek, usaha mandek, dan lain sebagainya. Saudara, bahkan tidak jarang saudara, ketegangan seperti itu menjurus pada pertikaian-pertikaian yang tajam. Bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan bisa menjadi sumber perpisahan ataupun perceraian. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suatu waktu murid-murid Tuhan Yesus ribut soal tidak ada makanan, tidak ada roti. Di tengah jalan, dalam perjalanan mereka menyadari bahwa mereka lupa membawa roti. Hanya tersisa satu buah saja roti yang mereka bawa. Itu dapat kita lihat di dalam Markus 8 ayat 14, saya bacakan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Nah saudara,
coba kita bayangkan ketika terjadi keributan di antara para murid itu. Ketika seorang dengan yang lainnya saling menuding, saling mengandalkan. Si A berkata, tadi kamu bilang kamu yang akan bawa roti. Itu bukan tanggung jawab saya. Bukan saya. Si B yang ini seharusnya membawa itu. Lalu si B melihat si C. Tadi kamu bilang kamu ada bawa. Nah, saudara, coba kita bayangkan itu. Mereka meributkan soal tidak ada roti. Nah, dan seterusnya mereka menjadi bingung sambil terus berbicara dan ribut soal roti. Dan mereka sesekali melirik atau melihat kepada Tuhan Yesus. Saudara, ribut karena tidak ada makanan sampai akhirnya Tuhan Yesus menegur mereka. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti kata Tuhan Yesus? Mereka ribut. Tidak ada roti. Mereka meributkan hal itu. Mengapa, saudara? Saudara, kalau kita melihat dari depan, pada kejadian yang tertulis di dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10, di situ jelas bahwa baru saja sebelumnya murid-murid ini mengalami bahwa mereka kelimpahan roti. Mereka sangat terkesan luar biasa menyaksikan di tangan mereka roti yang mereka bagikan kepada begitu banyak orang, ribuan orang. Roti yang mengenyangkan banyak orang, di mana-mana roti. Bahkan ketika selesai makan pun roti itu masih banyak sekali yang tersisa. Mereka mengumpulkan sisa roti itu, roti yang melimpah. Mereka takjub oleh roti. Nah, saudara, sekarang tiba-tiba mereka kekurangan roti. Mereka sudah terlanjur terpukau oleh roti. Dan akhirnya, saudara, mereka terpaku pada roti. Sehingga ketika mereka lupa membawa roti, mereka gelisah, mereka menjadi khawatir, mereka menjadi takut, panik. Padahal ada satu yang kelupaan, yang lebih serius daripada itu, yang mereka lupakan, yaitu yang ada pada mereka, yang bersama-sama dengan mereka, yaitu lupa kepada Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga ketika itu Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Mereka lupa ada Tuhan di sana bersama-sama dengan mereka. Yang mereka khawatirkan tidak ada makanan. Mereka mengesampingkan Tuhan Yesus yang adalah sumber dari berkat, sumber dari makanan itu sendiri. Saudara, Tuhan Yesus adalah sang pemberi roti, sumber berkat. Roti atau makanan adalah sarana berkat. Itu disalurkan melalui makanan, melalui roti. Nah, saudara, murid-murid itu merasa takut, merasa khawatir. Karena apa? Tidak ada sarana berkat, tidak ada roti. Sementara sumber roti itu sendiri ada di dekat mereka, ada bersama-sama mereka. Mereka lupa. Mereka tidak peduli. Nah, bagi kita, bukankah juga demikian sering terjadi di dalam kehidupan kita? Kita meributkan, kita panik soal tidak ada makanan, soal makanan yang makin berkurang. Kita tidak peduli kepada Tuhan. Kita lupa kepada Tuhan, sumber berkat, sumber makanan, sumber pemeliharaan. Saudara, kita khawatir tentang kehilangan pekerjaan. Kita khawatir tentang usaha yang mandek.
penghasilan kita yang hilang. Kita khawatir berbagai hal. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semua itu adalah sarana, semua itu adalah roti. Suatu saat andai kata terjadi kesukaran atau karena krisis, atau karena kita diperdaya oleh orang jahat, ataupun karena kecerobohan kita, itu bisa hilang kapan saja, bisa berkurang, bisa menjadi terbatas, bisa hilang dan pergi sama sekali. Saudara, Tuhan Yesus di dalam kejadian ini ingin menegaskan kepada murid-muridnya di dalam bagian ayat 17 yang kita baca. Menegaskan kepada murid-muridnya supaya apa? Supaya mereka jangan terpaku di tempat yang sama. Supaya mereka kembali kepada jalur yang benar. Kemana mata mereka dan pandangan mereka harus tertuju, yaitu kepada sumber berkat, kepada Tuhan yang adalah sumber berkat. Bukan kepada berkat, bukan kepada rotinya, bukan kepada makanannya, tetapi kepada Tuhan, sumber berkat itu sendiri. Nah, saudara, Tuhan itu bisa memberkati kita melalui berbagai macam cara atau sarana. Kalau roti atau sarana yang ini tertutup, dia bisa membuka pintu berkat yang lain bagi kita. Kalau satu sarana berkat hilang ataupun pergi, maka dia bisa mendatangkan sarana berkat lain sebagai ganti sarana yang hilang itu. Saudara, Tuhan kita adalah sumber berkat itu. Dan itu tidak pernah kekurangan cara untuk menyalurkan berkatnya bagi kita. Untuk memelihara hidup kita. Tak pernah kehilangan sarana berkat untuk memberkati saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam ini, inilah yang mesti kita camkan dan kita tanamkan di dalam hati kita. Tuhan bisa memberkati siapa saja melewati berbagai macam cara. Nah, oleh karena itu saudara, kalau saudara dan saya sedang menghadapi betapa sulitnya keadaan sampai sekarang ini, betapa sempitnya berkat ataupun sarana, janganlah khawatir, janganlah gentar akan hal itu. Sebab Tuhan tak kekurangan cara untuk memberkati kita, untuk memelihara kita, untuk menolong setiap kita. Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Bukankah dia ada di situ? Demikian juga kepada kita. Mengapa kita sibuk memikirkan, khawatir akan hal ini? Bukankah ada Tuhan bersama dengan kita? Untuk apa kita mempercayainya kalau kita khawatir akan hal itu? Karena itu saudara, datanglah kepada sumber berkat itu. Percayalah kepadanya. Yakinlah bahwa ia sanggup memelihara kita, memberkati kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Yang penting adalah jangan terpaku pada berkatnya, jangan terpaku pada sarana berkatnya, jangan terpaku pada makanan, melainkan peganglah sumbernya, imanilah dia dan percayalah kepadanya. Sumbernya yaitu Tuhan, Sang Pemberi berkat itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, ampunilah kami. Seringkali kami Tuhan, kami hanya melihat bahwa tidak ada berkat-Mu.
atau kami kekurangan berkat dan kami lupa kepadamu. Kami lupa kepadamu sumber berkat. Kami lupa kepadamu bahwa Engkau sanggup menolong kami. Kami panik, kami ribut, kami khawatir. Padahal ada Engkau bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang menolong kami. Ada Tuhan sumber berkat itu sendiri. Karena itu kami mohon Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Dan tolong ampunilah kami. Dan tolonglah kiranya kami untuk lebih lagi, lebih mengandalkan Engkau dan lebih mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Tuhan. Bukan kepada berkat-Mu, tetapi kepadamu sumber berkat itu sendiri. Ya Tuhan, hamba berdoa pada hari ini. Tuhan, tolonglah seluruh jemaat-Mu, seluruh orang-orang Kristen. Kiranya iman boleh tertuju kepadamu ya Tuhan. Dan memandang kepadamu dan mempercayakan diri seutuhnya kepadamu. Di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Supaya iman itu semakin nyata dan semakin mempercayai Engkau. Berkatilah setiap usaha dan cara yang dilakukan jemaat untuk mendapatkan berkat. Kiranya Tuhan berkati semuanya itu. Peliharalah seluruh hidup kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon terus kiranya Tuhanlah yang memberkati bangsa ini. Tolonglah bangsa kami dalam menghadapi resesi ekonomi. Kiranya Tuhan mampukan sehingga dapat keluar dari keadaan seperti ini. Tuhan tolong juga seluruh masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban. Dan tidak terprovokasi dengan orang-orang yang jahat hatinya. Yang ingin mengganggu konsentrasi pemerintah, yang ingin menjatuhkan pemerintah. Kiranya Tuhan gagalkan rencana-rencana orang-orang ini. Dan biarlah Tuhan yang menolong pemerintahan yang sedang memerintah sekarang ini. Presiden kami dan wakilnya, para menterinya, kepala-kepala daerah, dan pejabat-pejabat tinggi negara lainnya yang mencintai kesatuan negara Republik Indonesia. Tuhan berkatilah kiranya. Berkati juga aparat kepolisian dan juga tentara untuk menjaga keamanan bangsa kami. Juga di dalam menanggulangi virus corona ini, kiranya Tuhan terus tolong setiap langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah supaya dapat membantu berkurangnya virus ini, bahkan berhentinya virus ini menular. Tuhan berkati juga akan mereka yang sedang diobati supaya mereka sembuh. Demikian juga tolonglah kiranya para dokter dan para medis lainnya untuk bisa dilindungi oleh Tuhan supaya mereka pun tidak tertular tentang penyakit ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.